Al-Kinaz Official, media dakwah iman dan amal. Saudaraku, tahukah kita bahwa zaman yang kita alami ini adalah zaman kerusakan? Bagaimana kita melihat ujian-ujian yang datang silih berganti, fitnah-fitnah yang datang terus setiap saatnya. Maka satu ketika dikisahkan bahwa Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau mendekati seorang penguasa dan memasuki kekuasaannya. Janganlah melampaui sunnahku, dan jika engkau memerintahkannya dengan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah takut kepada pedang dan cemetinya." Begitu yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, jika engkau menjadi wazir seorang penguasa, artinya wazir di sini adalah penasehat seorang penguasa atau majlis suro, di antaranya adalah penguasa-penguasa dan orang yang dekat dengan penguasa, maka janganlah engkau menentang sunnah dan kehidupanku. Begini dengan tegasnya Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Hurairah. Barang siapa menentang sunnah dan kehidupanku, kata Rasulullah, maka dia akan didatangkan pada hari kiamat dan api akan menyambarnya dari arah mana saja, artinya dari segala arah. Lalu keduanya akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini, saudaraku, diambil dari kitab Kanzul Umal. Lengkapnya kitab ini kitab Kanzul Umali fi sunnatil aqwali wal af'al. Kemudian saudaraku, Rasulullah SAW pun bersabda, "Sayakunu ba'di umara'u faman dakhala alaihim wa saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu wa laysa biwaridin alayya al-hawd wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayya al-hawd." Saudaraku, Rasulullah SAW sampaikan, akan ada setelahku nanti sejumlah pemimpin, kata Rasulullah. Barang siapa yang masuk menemui mereka, lalu ia membenarkan kedustaan mereka, wasaddaqahum bikadzibihim, mereka membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman, maka kata Rasulullah, ia bukan bagian dariku. Dengan tegas Rasulullah sampaikan, falaisa minni, maka dia bukan bagian dariku dan aku juga bukan bagian darinya. Dan orang yang seperti itu tidak akan menemuiku, kata Rasulullah, di telaga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Dan sebaliknya, kata Rasulullah, wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, dan barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka, wa lam yu'inhum ala zulmihim, dan mereka pun tidak membantu dalam kezalimannya, fahuwa minni, maka ia adalah bagian dariku, kata Rasulullah, wa ana minhu, dan aku bagian darinya, wa huwa waridun alayya al-hawd, dan dia akan datang menemuiku di telaga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku, begitu besar ancaman dari Rasulullah SAW terhadap siapa saja yang membantu kepada penguasa, membantu dalam artian kedustaannya, kezalimannya, lalu kita dukung, kita bantu, maka ancamannya sangat keras. Rasulullah sampaikan, falaisa minni, maka bukan dari bagian golongan Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wa man lazima sultana ftutina wa ma ajdada abdun minas sultani dunuwan illa zdada minallahi bu'dan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tetap, artinya terbiasa berdekat-dekatan dengan penguasa, sultan di sini adalah penguasa, maka ia akan terfitnah, kata Rasulullah. Tidaklah seseorang bertambah dekat dengan penguasa kecuali ia bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, taat kepada pemimpin adalah perkara yang hak,
bagi seorang muslim selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Tetapi jika pemimpin tersebut menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Maka atas perkara ini, saudaraku, pentinglah kiranya untuk kita ini berwaspada. Bagaimana kita menyikapi semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini, karena sesungguhnya apapun yang datang kepada kita ini adalah sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana sikap kita hari ini harus menjadi muslim yang cerdas, muslim yang benar-benar mempunyai keimanan yang kuat. Tidak ada lagi caranya, yang mulia, kecuali berdekatan dengan orang-orang yang beriman, kecuali hari-hari bicarakan perkara iman. Maka sesuatu yang dibicarakan oleh mulut lagi dan lagi dibicarakan, maka kelak nanti akan masuk ke dalam hati, sehingga kuatlah iman kita ini, karena hari-hari kita membicarakan pentingnya perkara iman ini. Hari-hari kita membicarakan bagaimana pentingnya alam akhirat yang selama-lamanya berbanding dengan dunia yang sifatnya hanya sementara ini. Maka jangan terlena dengan kemewahan-kemewahan dunia ini. Jangan terlena kita terperangkap oleh ujian-ujian ini yang akan mengukurkan amal-amal kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki diri, niat islah diri, berkumpul dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan bertambah keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.